Sobat Travelista, dalam beberapa kesempatan berdiskusi, seusai mendengarkan paparan kami tentang ide pembaruan sistem perpolitikan di Indonesia, ada yang berpendapat begini. Indonesia mau sistem politiknya bagaimanapun, mau demokrasi, mau komunis, mau kerajaan, gak bakalan maju kalau mentalitasnya masih begini-begini aja. Singkatnya, sistem apapun tidak akan membawa negeri ini lebih baik sepanjang kualitas SDM-nya rendah. Jadi kalau Indonesia mau maju, tingkatkan dulu kualitas SDM melalui sistem pendidikan. Barulah nanti kalau sudah siap, mau dijejali sistem apapun pasti berjalan. Begitulah kata mereka. Benarkah demikian? Sepintas memang masuk akal, tapi sebelum dilanjutkan, kami ingin mengajukan satu analogi. Untuk mendapatkan air bersih, mana yang harus dipastikan kebersihannya? Sumber airnya ataukah pipa saluran airnya? Tentu jawabannya adalah dua-duanya. Ya, kita tidak akan mendapatkan air bersih jika dari sumbernya sudah kotor. Sebaliknya, jika dari sumber airnya sudah bersih tapi pipa penyalurnya kotor, ya sama aja. Air yang didapatkan juga akan kotor. Demikianlah analoginya. Jika sumber daya manusia dianalogikan sebagai sumber air bersih, maka sistem perpolitikan dianalogikan sebagai pipa saluran air. Untuk mendapatkan air bersih, dalam hal ini SDM yang berkualitas, bangsa ini memang harus bekerja keras untuk memurnikan sumber airnya. Maka untuk meningkatkan kualitas dan integritas manusia Indonesia, jawabannya tidak lain tidak bukan adalah melalui sistem pendidikan. Ya, walaupun sayangnya sistem pendidikan di negara kita konon katanya adalah salah satu yang terburuk di dunia. Ironisnya, negeri ini ternyata dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, yaitu Singapura dan Australia. Tentu ketika berbicara soal sistem pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal saja, tapi juga yang informal. Dan terutama pendidikan itu harus dimulai dari keluarga. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan itu sendiri adalah suatu jalan panjang yang tidak akan berhenti sepanjang zaman. Kita telah berbicara tentang bagaimana agar sumber air tetap bersih. Nggak cuma bersih, tapi juga kaya akan mineral. Sekarang kita membahas bagaimana menginstal pipa saluran air agar bisa membawa air sumber tersebut tetap bersih dan sehat dikonsumsi. Dalam hal ini, pipa saluran air adalah sistem politik. Barangkali sebagian dari Sobat Travelista masih belum yakin apa benar sistem politik itu akan sama pengaruhnya dengan kualitas sumber daya manusia terhadap kemajuan suatu negeri. Bukankah katanya mau sistem apapun kalau SDM-nya buruk ya bakalan buruk? Sobat Travelista, coba perhatikan lebih cermat lagi. Pejabat-pejabat negeri ini yang tersangkut korupsi, baik yang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ternyata banyak juga dari mereka yang pendidikannya tinggi atau juga punya latar belakang profesional sukses. Ada banyak orang idealis atau mantan aktivis lingkungan yang begitu terjun ke dunia politik pun akhirnya tersandung atau minimal akhirnya memilih untuk mendiamkan saja praktik-praktik korupsi di sekelilingnya karena tidak kuasa melawan perintah partai. Kita sedari kecil di bangku sekolah selalu diajarkan tentang Pancasila, juga pelajaran agama dan budi pekerti yang juga pada umumnya diajarkan oleh orang tua kita atau di pengajian, kebaktian, dan juga rumah-rumah ibadah lainnya. Namun segala nilai-nilai kebajikan tersebut juga segala teori tentang Pancasila gak akan kepake begitu kita melangkah ke dunia politik. Kita tahu bahwa politik itu kotor, bahkan kadang kejam. Siapa tidak menggilas akan keduluan tergilas. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sebagian besar anggota legislatif kita bisa terpilih karena politik uang. Terus di mana Pancasilanya? Tidak ada Pancasilaisnya dari yang namanya suap menyuap meski menyuap rakyat sekalipun. Tapi kalau mereka tidak pakai politik uang, memang akan sangat sulit sekali meraih banyak suara. Karena mayoritas rakyat kita nggak peduli apakah partainya dan nggak kenal calegnya atau visi misinya yang kadang emang nggak ada. Sehingga satu-satunya yang bisa menarik mereka ke TPS adalah amplop berisi selembar dua lembar wajah Bung Karno dan Bung Hatta. Di dalam pertarungan pilpres atau pilkada sudah lumrah dilakukan black campaign baik secara frontal maupun halus yang dilakukan oleh para buzzer dari masing-masing kandidat dengan cara memanipulasi fakta-fakta demi menaikkan elektabilitas yang didukung dan menjatuhkan elektabilitas yang tidak didukung. Atau bahkan kalau perlu memainkan isu sara demi menang pilkada.
Lantas di mana Pancasilanya? Pun ketika pejabat-pejabat kita sudah terpilih melalui serangkaian proses pemilu yang begitu mahal harganya, bakalan disibukkan untuk mengembalikan hutang-hutang pemilu atau sibuk untuk gimana caranya biar balik modal dan kalau perlu bisa untung dari main anggaran negara. Well, di mana Pancasilanya? Di mana nilai-nilai Pancasila tentang kejujuran, kemanusiaan, dan persatuan di dalam sistem politik macam itu? Maka di sini jelas sudah Sobat Revolista bahwa sumber daya manusia yang baik pun tidak menjamin akan tetap baik apabila sistem politiknya kotor seperti yang terjadi saat ini. Sebagaimana air bersih akan menjadi kotor ketika tersalur lewat pipa-pipa air yang kotor. Demikianlah manusia-manusia bersih di negeri ini akan dipaksa menjadi kotor dengan sistem politik terkini. Oleh karena itu Sobat Revolista, selain kita harus mengupayakan sistem pendidikan yang baik untuk melahirkan manusia-manusia berkualitas dan berintegritas, kita juga harus memperjuangkan sistem politik yang lebih baik. Sistem yang tidak menghambur-hamburkan biaya besar, sistem yang tidak membutuhkan permainan politik identitas, sistem yang tidak memecah belah masyarakat, sistem yang memastikan orang-orang terbaik negeri ini bisa mendapatkan tempat untuk mengisi pos-pos petinggi negara. Adakah sistem politik semacam itu? Ada. Di Gerakan Kembali Menjadi Bangsa Indonesia, kami memperjuangkan sistem politik masa depan yang lebih baik, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, di mana keberpihakan kepada rakyat akan diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin berhikmat kebijaksanaan yang terlahir dari sistem politik permusyawaratan perwakilan melalui lumbung-lumbung di seluruh negeri, sehingga rakyat tidak lagi harus mengandalkan partai-partai politik dan segala tingkah pola politisi-politisinya yang semakin lama semakin tidak bisa dipercaya lagi. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.